wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi resiko dan tingkat pengembalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya William Stefan Reza. Materi pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk mengevaluasi tren statistik dalam aktivitas perdagangan. Biasanya mencakup pergerakan harga dan volume. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan investasi. Pihak yang melakukan analisis teknikal disebut juga sebagai analis teknikal. Selanjutnya ada teknikal pada grafik. Ada 3 istilah yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum belajar mengenai analisis teknikal lebih dalam. 3 istilah tersebut adalah trend, chart, serta support dan resistance. Yang pertama, trend. Trend adalah arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, chart. Dalam analisis teknikal, chart digunakan untuk melihat pergerakan nilai harga suatu saham yang terjadi dalam periode waktu yang dikehendaki. Yang ketiga, support dan resistance. Support dan resistance merupakan metode dan indikator yang paling umum dan sering digunakan dalam analisis teknikal. Sumber referensi materi ini adalah Eduardus Tandelilin 2012, Manajemen Investasi edisi 1. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Munajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munajat dari kelompok 5. Ingin membacakan materi kami selanjutnya yaitu tentang indikator teknikal. Yang pertama ada moving average atau disingkat MA. Nah, moving average adalah salah satu indikator yang berfungsi untuk meluruskan suatu serial data dan memudahkan kita untuk mengidentifikasi tren serta memperkirakan arah harga di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua ada moving average convergence divergence atau disingkat MACD. MACD ini adalah indikator momentum yang mengukur tren dengan menunjukkan perbedaan antara dua moving average. Lalu yang ketiga ada Relative Stretch Index atau disingkat RSI. Nah, RSI ini dikembangkan oleh J. Wells Wilder pada tahun 1978. Merupakan indikator yang mengukur kecepatan perubahan kenaikan dan penurunan pergerakan harga saham. Indikator RSI ini dapat memberikan informasi apakah harga pasar sudah over budget atau oversold. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Erlisha. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis teknikal di penjelasan sebelumnya. Setiap analisis teknikal itu dia ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan analisis teknikal. Yang pertama itu analisis teknikal dapat digunakan secara luas di hampir seluruh pasar modal di dunia. Yang kedua itu grafik yang digunakan untuk menganalisis dalam berbagai rentang waktu, mulai dari jam, hari, bulan, bahkan tahunan. Yang ketiga itu terdapat banyak alat-alat analisis teknikal dan teknik-teknik yang tersedia untuk digunakan secara luas di berbagai sektor pasar yang berbeda. Selanjutnya itu ada kekurangan analisis teknikal. Yang pertama itu penafsiran yang subjektif. Penafsiran yang subjektif itu pergerakan harga bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Yang kedua itu asumsi dasar analisis ini berpendapat bahwa pola harga cenderung berulang sehingga dapat dimanfaatkan untuk memahami dan memprediksi pergerakan harga. Ketika di lapangan, asumsi ini bisa dipatahkan melalui hal yang bersifat tidak terduga di dalam pasar, seperti faktor ekonomi, geopolitik, serta berbagai faktor lainnya. Yang aku sebutin tadi itu aku dari referensi Tandelilin tahun 2021 dengan judul buku Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Pertama, BPEE Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.